Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Markus 3 ayat yang ke-14. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Tema renungan hari ini, ditetapkan dan diutus oleh Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa dan Ia sanggup mengubahkan segala sesuatu dalam sekejap. Tapi, mengapa Yesus mau memakai para murid dan mau memakai setiap kita untuk tugas yang besar, yaitu memberitakan kabar baik dan menyatakan mukjizat kepada banyak orang? Yesus mau menyatakan kuasa dan kasih-Nya melalui orang-orang pilihannya. Bukankah ini suatu kepercayaan yang besar yang dari surga diberikan kepada orang-orang seperti kita? Dari firman Tuhan ini kita akan melihat bahwa yang pertama Yesus lakukan adalah menetapkan murid. Yesus bukan saja mempersiapkan mereka untuk tugas yang besar, tetapi Ia mengajak mereka, Ia melatih mereka untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan. Sejalan dengan waktu, Yesus pun mendelegasikan tugas ini kepada gerejanya. Gereja Tuhan harus menghasilkan murid. Gereja Tuhan dipanggil untuk melatih para murid dalam melakukan amanat agung. Sebagai murid yang ditetapkan oleh Tuhan melalui gerejanya, hendaklah memberi diri untuk dipersiapkan dan dilatih dalam melakukan amanat agung. Murid melakukan apa yang diperintahkan gurunya. Murid bersedia mau diajar dan diarahkan. Bahkan, murid bersedia untuk mentaati perintah. Jika Tuhan menetapkan kita sebagai murid-muridnya, ini artinya Ia mau memakai setiap kita. Ia mau menyatakan kuasa-Nya melalui kita. Ia mau tugas pemberitaan Injil semakin efektif. Bagian kedua adalah diutus. Siapakah yang akan diutus Tuhan? Jawabannya adalah murid, dan itu adalah kita. Memang tidak semua orang dipanggil untuk menjadi utusan misi atau menjadi tenaga full-time di gereja. Tapi kita semua diutus Tuhan untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada saat ini. Apapun pekerjaan kita dan dimanapun kita ditempatkan saat ini, Tuhan tidak mengutus kita untuk sekedar bertahan hidup, melainkan untuk memberitakan Injil. Injil itu sanggup menyelamatkan. Injil itu sanggup mengubahkan. Injil itu berkuasa memulihkan. Injil memberikan kelepasan. Injil berkuasa untuk menghidupkan. Karena itu, marilah setiap kita menjadi murid-murid Yesus yang selalu bergairah, karena visi yang Tuhan berikan kepada kita adalah visi yang besar, yaitu membawa berita keselamatan bagi banyak orang. Saya berdoa, kiranya Tuhan mengurapi dan menyertai kita senantiasa dalam melakukan tugas besar ini, dan kita dapat menyelesaikannya, karena kita percaya Tuhan berjanji menyertai setiap kita. Amin.